Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kabar terbaru tentang persiapan ibadah haji tahun 2026 mulai ramai dibicarakan. Meski keberangkatan masih 2 tahun lagi, atmosfernya sudah terasa di berbagai daerah di Indonesia. Mengapa? Karena calon jamaah haji 1447 Hijriah sudah mulai dipanggil untuk mengikuti salah satu proses terpenting sebelum berangkat ke Tanah Suci, yaitu verifikasi berkas dan pembuatan paspor. Bagi sebagian orang, kabar ini tentu menimbulkan rasa haru sekaligus antusias. Setelah menunggu bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, akhirnya nama mereka benar-benar tercatat untuk berangkat di musim haji 2026. Namun rasa syukur itu harus segera diikuti dengan langkah nyata. Sebab perjalanan menuju Baitullah tidak hanya soal kesiapan mental dan finansial, tapi juga soal kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi. Pemberkasan awal ini menjadi pintu gerbang resmi yang menandakan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh calon jamaah sudah siap diberangkatkan sesuai porsinya. Tanpa pemberkasan yang rapi, dokumen tidak akan terverifikasi, paspor tidak bisa diproses, dan tentu saja visa pun sulit didapatkan. Karena itu, proses ini benar-benar menjadi tahapan krusial yang tidak boleh disepelekan. Maka dari itu, mari kita ikuti bersama-sama kabar terbaru dari sejumlah daerah yang sudah lebih dulu bergerak. Siapa tahu wilayah tempat Anda tinggal juga sudah mulai membuka layanan verifikasi berkas. Jadi simak baik-baik informasi berikut ini, agar langkah menuju haji 2026 semakin mantap dan tanpa hambatan. Menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, berbagai persiapan administratif mulai dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu langkah penting yang kini tengah berlangsung adalah pemberkasan dan verifikasi dokumen calon jamaah haji. Proses ini dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama, KUA, di wilayah masing-masing sebagai pintu pertama dalam memastikan siapa saja calon jamaah yang sudah memiliki hak berangkat pada tahun 2026. Pemberkasan ini bukan sekedar formalitas, melainkan bagian dari tahapan krusial dalam penyelenggaraan haji. Melalui proses ini, data calon jamaah akan diverifikasi dengan cermat untuk memastikan kesesuaian dengan kuota nasional, sekaligus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan visa haji. Targetnya, seluruh proses pemberkasan bisa selesai sebelum bulan Syawal, sehingga tidak ada kendala saat memasuki tahapan selanjutnya. Meski secara kelembagaan penyelenggaraan haji mulai tahun 2026 berada di bawah tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji, namun dalam praktik di lapangan, urusan administrasi awal tetap ditangani oleh KUA di tingkat kecamatan dan Kanwil Kemenak di daerah. Dengan kata lain, calon jamaah haji masih perlu berhubungan langsung dengan petugas KUA, sebagaimana mekanisme yang sudah berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, bagi siapa saja yang namanya sudah tercatat dalam daftar estimasi keberangkatan 2026, sangat disarankan segera menghubungi KUA setempat. Hal ini penting agar segala dokumen dan syarat administratif dapat dipersiapkan sejak dini, sehingga perjalanan menuju Tanah Suci kelak bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Sahabat sekalian, ketika kita berbicara tentang persiapan haji 2026, sebenarnya kita sedang membicarakan sebuah proses besar yang melibatkan banyak pihak, dari pusat hingga daerah. Tidak hanya soal daftar nama yang sudah keluar dalam estimasi keberangkatan, tetapi juga langkah nyata di lapangan yang dilakukan oleh berbagai kantor urusan agama atau KUA di seluruh Indonesia. Menariknya, beberapa daerah sudah lebih dahulu bergerak, memulai proses verifikasi dokumen, pemberkasan, hingga pembuatan paspor kolektif bagi calon jemaah haji. Informasi ini penting sekali, karena bisa menjadi acuan bagi daerah lain maupun bagi jemaah yang masih menunggu giliran. Mari kita bahas satu persatu daerah yang sudah mengambil langkah awal ini. 1. Bekasi, Jawa Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, suasana persiapan haji 2026 sudah mulai terasa. KUA setempat tidak hanya melakukan pemberkasan, tetapi juga membentuk grup komunikasi khusus Jemaah Haji 2026. Langkah ini sangat membantu, sebab komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan merata. Grup ini biasanya memanfaatkan aplikasi pesan instan yang mudah diakses, seperti WhatsApp atau Telegram,
sehingga setiap jemaah bisa memperoleh informasi terbaru secara langsung. Di dalam grup, KUA dapat menyampaikan pengumuman resmi, jadwal verifikasi, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Bagi jemaah, ini mempermudah interaksi, karena bisa langsung bertanya tanpa harus datang ke kantor KUA setiap saat. Bekasi sendiri dikenal sebagai daerah dengan jumlah calon jemaah haji yang cukup banyak setiap tahunnya. Dengan daftar tunggu yang panjang, munculnya kepastian jadwal berangkat tahun 2026 tentu menjadi kabar yang sangat menggembirakan. Karena itu, langkah proaktif KUA Bekasi untuk membentuk grup komunikasi bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain. 2. Waikanan, Lampung. Dari Bekasi, kita beralih ke Waikanan, Lampung. Di sini, proses pemberkasan sudah berjalan dengan jumlah calon jemaah haji mencapai 155 orang. Rinciannya cukup jelas, 80% merupakan kuota utama yang sudah pasti akan berangkat tahun 2026, sementara 20% sisanya berstatus cadangan. Kenapa ada kuota cadangan? Karena dalam praktiknya, tidak semua calon jemaah bisa berangkat meskipun namanya sudah tercantum. Ada yang terkendala kesehatan, ada pula yang menunda keberangkatan karena alasan keluarga atau pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah selalu menyiapkan daftar cadangan agar kursi keberangkatan tetap terisi penuh. Di Waikanan, pemberkasan dilakukan secara terkoordinasi. Setiap calon jemaah dijadwalkan datang sesuai giliran agar tidak terjadi penumpukan di kantor KUA. Proses ini biasanya melibatkan pengecekan dokumen seperti setoran awal, surat rekomendasi, serta dokumen pribadi lainnya. Yang menarik, di daerah seperti Lampung, antusiasme masyarakat terhadap haji sangat tinggi. Banyak keluarga menabung sejak lama, bahkan ada yang mulai mencicil setoran haji sejak anak-anak mereka masih kecil. Maka, bisa dibayangkan betapa lega dan bahagianya perasaan mereka ketika akhirnya nama mereka masuk dalam daftar 2026. 3. Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, kita bergeser ke Cianjur, Jawa Barat. Di sini, Kementerian Agama setempat juga sudah mulai melakukan verifikasi dokumen bagi calon jemaah haji 2026. Proses verifikasi ini penting karena menjadi gerbang awal yang memastikan bahwa semua dokumen calon jemaah sesuai standar, mulai dari keabsahan identitas diri, bukti setoran awal, hingga dokumen pendukung lainnya. Cianjur sendiri memiliki jumlah calon jemaah haji yang tidak sedikit, dengan latar belakang sosial ekonomi yang beragam. Ada petani, pedagang, hingga pegawai negeri. Semuanya diperlakukan sama ketika tiba saatnya verifikasi, karena haji adalah ibadah yang menyatukan semua lapisan masyarakat. Bagi masyarakat Cianjur, keberangkatan haji seringkali menjadi peristiwa sakral yang melibatkan seluruh keluarga besar. Biasanya, calon jemaah yang berangkat dilepas dengan acara syukuran, doa bersama, bahkan iringan rombongan ketika berangkat menuju asrama haji. Maka, proses verifikasi ini tidak hanya sekadar administrasi, tetapi juga awal dari perjalanan spiritual yang penuh makna. 4. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kulon Progo, DI Yogyakarta, langkah yang diambil sedikit berbeda. Selain verifikasi dokumen, KUA setempat juga sudah mulai melakukan pembuatan paspor kolektif untuk calon jemaah haji 2026. Pembuatan paspor kolektif ini sangat bermanfaat. Pertama, prosesnya lebih cepat karena dilakukan secara terpusat. Kedua, calon jemaah tidak perlu repot datang sendiri ke kantor imigrasi, apalagi bagi mereka yang tinggal di desa-desa jauh dari pusat kota. Biasanya, KUA bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk mendatangkan petugas ke lokasi tertentu, lalu para jemaah datang secara bergelombang sesuai jadwal yang ditentukan. Foto, sidik jari dan data biometrik lainnya langsung diambil di tempat. Dengan cara ini, pembuatan paspor bisa selesai dalam waktu singkat dan lebih efisien. Kulon Progo memang dikenal sebagai daerah dengan tradisi gotong royong yang kuat. Maka tidak heran jika proses pembuatan paspor dilakukan bersama-sama. Selain memudahkan administrasi, kegiatan kolektif seperti ini juga memperkuat rasa kebersamaan antar calon jemaah yang kelak akan berangkat bersama-sama menuju Tanah Suci. 5. Magetan, Jawa Timur. Terakhir, mari kita lihat perkembangan di Magetan, Jawa Timur. Di wilayah ini, KUA juga sudah mulai melakukan verifikasi pemberangkatan calon haji 2026.
Prosesnya hampir sama dengan daerah lain, yaitu pengecekan dokumen, konsultasi persyaratan, dan pendataan ulang. Namun, Magetan memiliki karakter unik. Sebagian besar calon jemaah di sini berasal dari kalangan santri atau keluarga pesantren. Hal ini menjadikan suasana persiapan haji semakin religius karena dibarengi dengan doa bersama, kajian, serta bimbingan keagamaan yang lebih intensif. Selain itu, masyarakat Magetan biasanya memiliki tradisi lokal sebelum keberangkatan haji. Ada yang menyebutnya selamatan haji, yaitu acara doa bersama yang dihadiri keluarga, tetangga, dan tokoh agama setempat. Tradisi ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menambah keberkahan bagi calon jemaah yang akan berangkat. Dengan dimulainya verifikasi, calon jemaah haji Magetan kini semakin dekat dengan impian mereka untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jika kita melihat gambaran dari kelima daerah ini, Bekasi, Waikanan, Cianjur, Kulon Progo, dan Magetan, sebenarnya ada satu benang merah yang bisa ditarik, yaitu persiapan haji 2026 tidak hanya soal administrasi, tetapi juga soal semangat kolektif masyarakat dalam menyongsong perjalanan suci. Setiap daerah punya caranya sendiri untuk memastikan warganya siap berangkat. Ada yang membentuk grup komunikasi, ada yang melakukan pemberkasan dengan kuota cadangan, ada pula yang membuat paspor kolektif. Semua ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyambut momentum haji 2026. Sahabat sekalian, ketika nama kita sudah tercatat dalam estimasi keberangkatan haji 2026, maka langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah menyiapkan berkas-berkas administrasi. Persiapan dokumen ini bukan sekedar formalitas, melainkan kunci agar proses keberangkatan bisa berjalan lancar, mulai dari tahap pemberkasan di KUA, pengajuan visa, hingga persiapan saat sudah berada di Tanah Suci. Mari kita bahas secara lebih detail, satu persatu dokumen yang harus dipersiapkan. 1. Bukti setoran awal BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Bukti setoran awal BPIH adalah tanda bahwa kita sudah resmi mendaftar haji bertahun-tahun lalu. Biasanya, dokumen ini berbentuk lembaran resmi dari bank yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Calon jemaah wajib menyiapkan dokumen asli serta fotokopinya. Mengapa ini penting? Karena bukti setoran awal menjadi dasar penetapan porsi keberangkatan haji. Tanpa dokumen ini, status keikutsertaan bisa dipertanyakan. Tipsnya, simpan dokumen ini di tempat yang aman, jauh dari resiko rusak atau hilang. 2. SPPH, Surat Pendaftaran Pergi Haji. SPPH adalah surat resmi yang dikeluarkan saat pertama kali mendaftar haji. Dokumen ini berfungsi sebagai tiket administratif yang menyatakan bahwa seseorang telah masuk ke dalam antrian jemaah haji Indonesia. Sama seperti bukti setoran awal, jemaah harus menyiapkan asli dan fotokopi SPPH. Fungsi pentingnya adalah untuk memastikan keabsahan data pribadi calon jemaah dan menyesuaikan dengan daftar tunggu yang berlaku. 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP menjadi dokumen identitas utama yang tidak boleh terlewat. Seluruh data di KTP harus sesuai dengan dokumen lainnya, mulai dari nama lengkap, tanggal lahir, hingga alamat domisili. Disarankan untuk mengecek kembali kesesuaian data di KTP dengan akta kelahiran dan paspor. Jika ada perbedaan kecil, misalnya salah ejaan nama, sebaiknya segera lakukan perbaikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal saat pengurusan visa di Arab Saudi. 4. Akta kelahiran. Akta kelahiran digunakan untuk memastikan keabsahan data pribadi, terutama terkait tempat dan tanggal lahir. Dokumen ini sering menjadi pelengkap identitas, terutama untuk calon jamaah yang sudah lanjut usia atau memiliki data berbeda antara KTP dan dokumen lainnya. Bagi sebagian jamaah, akta kelahiran bisa menjadi dokumen tambahan saat pembuatan paspor. 5. Paspor. Paspor adalah dokumen internasional yang wajib dimiliki setiap calon jamaah haji. Bagi yang sudah punya, pastikan masa berlaku paspor masih panjang, minimal 6 bulan setelah perkiraan kepulangan dari Tanah Suci. Namun, biasanya pihak KUA menyarankan agar masa berlaku lebih dari 1 tahun agar lebih aman. Bagi yang belum punya paspor, jangan khawatir. Proses pembuatan bisa dilakukan secara kolektif melalui koordinasi KUA,
seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah, contohnya Kulon Progo. Dalam proses pembuatan paspor, biasanya dibutuhkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, dan akta kelahiran. Jadi, pastikan semuanya lengkap. 6. Materai. Mungkin terdengar sepele, tetapi materai seringkali diperlukan untuk melengkapi berkas administrasi, misalnya saat menandatangani surat pernyataan atau dokumen resmi lainnya. Jumlah materai yang dibutuhkan bisa berbeda di tiap daerah, tergantung ketentuan KUA masing-masing. Karena itu, ada baiknya menyiapkan beberapa lembar cadangan agar tidak kerepotan nanti. 7. Surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Surat rekomendasi ini biasanya dikeluarkan oleh Kemenak setempat sebagai bagian dari prosedur pemberkasan ulang. Isinya berupa pengesahan bahwa calon jamaah memang sudah berhak berangkat pada tahun berjalan. Dokumen ini sangat penting ketika digunakan untuk keperluan pengajuan visa ke pemerintah Arab Saudi. Pentingnya konsultasi dengan KUA. Walaupun daftar dokumen ini sudah cukup jelas, perlu digarisbawahi bahwa setiap daerah bisa memiliki kebijakan tambahan. Misalnya jumlah lembar pas foto, ketentuan ukuran foto, atau syarat teknis lainnya. Karena itu, calon jamaah sangat dianjurkan untuk berkonsultasi langsung ke KUA agar tidak ada berkas yang tertinggal. Selain itu, bagi jamaah yang sudah tergabung dalam kelompok penyelenggara haji atau KPH, koordinasi juga harus terus dilakukan. Biasanya KPH akan membantu mengingatkan persyaratan, memberikan bimbingan manasik, hingga memastikan semua anggota kelompok siap secara administratif maupun spiritual. Jadi, menyiapkan dokumen haji bukan sekedar urusan administratif, tetapi juga bagian dari ikhtiar agar ibadah kita lancar. Dengan melengkapi seluruh persyaratan sejak awal, kita bisa lebih tenang menjalani tahapan berikutnya, termasuk manasik dan persiapan keberangkatan. Sahabat semua, itu tadi informasi terbaru mengenai pemberkasan dan persiapan dokumen haji tahun 2026. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu Anda yang namanya sudah masuk dalam estimasi keberangkatan. Kalau menurut Anda video ini informatif, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke keluarga atau teman yang sedang menunggu giliran berangkat haji. Dukungan dari Anda sangat berarti agar channel ini bisa terus menyajikan informasi terkini seputar haji dan umroh. Kami juga ingin mendengar pengalaman Anda. Apakah di daerah Anda sudah mulai proses verifikasi dan pembuatan paspor? Silahkan tuliskan di kolom komentar, supaya bisa menjadi referensi bersama bagi calon jamaah lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.